Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Mobil ini mungkin bukan yang paling canggih, bukan yang paling nyaman atau yang paling lega, tapi jelas ini yang paling ditunggu. Inilah Toyota All New Avanza 2019. Sebentar, bukan All New Avanza. Ternyata ini masih New Avanza. Ini masih facelift, belum berganti generasi. Jadi sebelum kita melihat perubahannya, kita akan bahas dulu pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa Toyota masih memfaceliftkan lagi mobil ini? Kenapa tidak mengganti dengan generasi baru? Ada dua alasan. Yang pertama adalah memang belum waktunya. Avanza generasi pertama itu keluar di tahun 2003 dan model itu bertahan sampai 2012 yang artinya 9 tahun. Setelah itu digantikan generasi kedua walaupun memang secara basis dan mesin masih sama, tapi itu disebut generasi kedua itu dari 2012. Dan sekarang 2019 awal artinya baru 6 tahun lebih sedikit lah atau hampir 7 tahun. Belum sampai 9 tahun. Jadi kalau Anda expect mobil ini berganti model, all new, expect di 2021. Alasan kedua adalah mobil ini masih sangat laris. Sangat laris walaupun ada gempuran dari Honda, gempuran dari Mitsubishi dengan expandernya yang menawarkan akomodasi lebih baik. Ada yang tenaganya lebih baik, ada yang kenyamanannya lebih baik, tapi tetap mobil ini number one penjualannya di Indonesia di kelasnya. Itu yang membuat untuk apa mempercepat usia mengganti generasi mobil ini kalau memang Anda semua masih menyukainya. Sebelum kami lanjutkan video ini, kami ingin berterima kasih kepada Auto 2000 Cempaka Putih dan terutama untuk Bapak Faris yang memberikan kesempatan kami untuk mereview mobil ini sebelum launchingnya sehingga kami dapat menghadirkan info secara cepat kepada Anda. Anda juga bisa datang ke dealer Auto 2000 Cempaka Putih tersebut dan melakukan pembelian Toyota di sana jika Anda memang berminat dan hubungi Bapak Faris untuk urusan pembelian Toyota yang lebih mudah. Karena ini facelift, jadi basis bodi sama, wheelbase sama, panjang sama, lebar sama, tinggi sama, tapi tampangnya berubah. Dan yang paling kentara langsung di bagian depannya, ini dia. Lampu, kemudian fog lamp serta bumper yang banyak orang bilang ini mirip seperti Velfire, tapi pada kenyataannya, iya memang mirip. Memang kelihatan dia mengambil inspirasi dari mana. Tapi semestinya tidak dicela, karena Avanza adalah MPV termurah Toyota. Salah satu yang termurah, di bawahnya ada Calya, tapi dia mengambil inspirasi dari MPV salah satu yang termahal. Jadi kalau ada yang komplain, bukan pecinta Avanza, mestinya pemilik Velfire yang komplain. Tapi untuk Avanza, oke, ini jauh lebih positif dari sebelumnya. Apalagi bukan sekedar model lampunya, tapi dia sekarang juga sudah menggunakan teknologi LED. Memang dia daytime running light dia belum ada, tapi setidaknya lampu LED ini terang. Kami tadi udah coba di parkiran ini. Siang saja terlihat terangnya dan lampu jauhnya juga sangat terang. Walaupun untuk fog lamp dia masih menggunakan halogen biasa. Tapi perubahan wajah dan lampu Avanza ini kami nilai positif, namun memang membuat tampilan depan dari mobil ini menjadi tidak lagi align, tidak lagi senada dengan siluet dari sampingnya. Di sini kotak, sedangkan siluet sampingnya mengkurva. Namun tetap saja ini perubahan yang positif. Mesin sama seperti sebelumnya, tersedia 1300 cc dan unit di Veloz ini seperti yang mobil kami syuting ini 1500 cc. Untuk yang 1300 cc dan 1500 cc dua-duanya menggunakan teknologi Dual VVT-i. Tenaganya untuk yang 1300 cc adalah 96,5 PS. Bener-bener nggak mau rugi, sampai setengahnya aja disebut. 96,5 PS dan torsinya 120 Nm. Sedangkan untuk yang tipe 1500 cc ini tenaganya 104 PS dan torsi 136 Nm. Kami syuting sebelum mobil ini launching secara resmi. Karena video ini tayang persis di hari launching, artinya kami launching
beberapa minggu sebelumnya malah. Jadi kami belum tahu persis apakah ada perubahan yang dilakukan Toyota di mesin ini. Tapi semestinya kalaupun ada perubahan tidak akan terlalu banyak karena secara basic mesinnya sama. Dan kalau ada perubahan pasti akan kami sampaikan di kolom deskripsi serta di website kami www.autodriver.com. Mesin ini menyalurkan tenaganya ke roda belakang melalui transmisi manual 5 speed dan pilihan transmisi otomatis 4 speed juga tidak ada yang berubah sama sekali. Artinya Anda bisa expect untuk yang 1500 cc ini 0 sampai 100 km per jam di 12,3 detik untuk varian yang otomatis, serta untuk di dalam kotanya itu akan bermain di sekitar 11,5 sampai 12 km per liter, dan di rute luar kota untuk kehematannya itu sekitar 16 km per liter. Ban masih sama ukurannya seperti sebelumnya. Untuk yang di Veloz 1500 cc ini 185/65 R15 dan masih menggunakan ban Eco Tire. Ada Dunlop, kalau di sebelumnya ini di unit tes kami ini memakai Bridgestone Ecopia. Untuk pelek, walaupun ukurannya sama dan sama-sama dual tone, tapi motifnya berbeda dibandingkan sebelumnya. Pengereman tetap sama, depan cakram, belakang tromol belum ada yang berubah. Nah, ini dia bagian belakangnya. Terlihat desain lampunya itu senada dengan bagian depannya serta lebih simple, putih semua di atas, merah di bawah, dan membuat tampilannya lebih keren lah, lebih zaman now. Kemudian ini list-listnya juga berbeda modelnya dibandingkan sebelum facelift. Dan reflektor itu sama, tetap bulat, tapi dudukannya serta garis dari bumpernya itu lebih tegas. Untuk sensor parkir tetap ada 2 di belakang serta ada 1 buah kamera mundur di belakang. Selain itu, spoiler dan list body ini juga modelnya berbeda sedikit dibandingkan sebelumnya, namun tetap fungsinya sama. Sekarang kita ke dalam. Satu perubahan yang paling besar sekarang sudah menggunakan keyless smart key. Jadi Anda bisa keluar masuk mobil hanya dengan mengantungi kunci, serta sudah ada engine start stop button. Ya, ini baru pertama kalinya ada di Avanza, dan begitu mesin dinyalakan Anda akan lihat perubahan yang sangat positif di dashboard bagian tengahnya. Karena sekarang sistem multimedianya lebih besar, terlihat lebih canggih dan bisa melakukan konektivitas ke gadget Anda. Serta walaupun ini tetap tidak integrated ya, tapi memang di mobil di kelas ini tidak ada yang integrated sistem multimedianya, namun dia terlihat lebih modern. Serta yang positif sekali adalah sekarang memiliki AC digital. Jadi ini dia sudah dilengkapi dengan tombol-tombol digital. Ini bukan climate control, tapi tetap ini sistem AC biasa namun dioperasikan secara digital. Sayangnya di Avanza sebelumnya itu tidak ada pengatur arah dari, ntar saya kecilkan dulu. Di Avanza sebelumnya itu tidak ada pengatur arah dari AC. Dan walaupun ini menggunakan sistem digital, tapi ternyata AC juga tidak bisa diarahkan ke kaki atau ke ventilasi depan, hanya fix ke muka kita saja. Namun setidaknya tampilan ini membuat Avanza jadi terlihat lebih modern. Lainnya sama, di sini tidak ada yang berubah material-materialnya, namun untuk trim di pintu serta trim jok ini lebih sporty sekarang dengan paduan hitam dan merah, dan ini corak yang baru. Serta untuk segi kepraktisan sekarang tersedia penyimpanan di konsol ini yang lebih besar volumenya dibandingkan sebelumnya. Kami perkirakan ini sekitar 75% lebih besar yang akan membuat kepraktisan mobil ini bertambah. Padahal kepraktisan mobil ini sebelumnya juga sudah sangat hebat. Cup holder saja di bangku ada 2 di kiri, 2 di kanan, kemudian masih ada 1 cup holder, artinya di depan saja sudah ada 5. Sedangkan di sini tetap biasa 12 volt, soket 12 volt. Untuk sambungan USB Anda bisa ke sistem multimedianya. Untuk posisi mengemudi, karena ini facelift tidak ada perubahan, dia sama persis sebelumnya, dia hanya bisa diatur tilt, tidak ada teleskopik. Ya, posisi mengemudinya sama persis. Buat Anda yang tidak cocok dengan posisi mengemudi Avanza sebelumnya, maka Anda juga akan tidak cocok di mobil ini. Dan sebaliknya buat Anda yang merasa cocok, ya sama persis posisi duduknya. Kalau buat saya ini agak
kurang ergonomis karena kalau kakinya pas, tangannya terlalu jauh. Kalau tangannya pas, kakinya terlalu dekat. Tapi ya itu kembali ke preferensi dan postur tubuh masing-masing dari kita. Kamera mundurnya terlihat jernih di layar ini, serta juga ada bantuan radar lagi di belakang sehingga ada bantuan visual, baik secara kamera maupun secara animasi radar dan juga audio. Kemudian pada saat Anda masukkan gigi mundur juga audionya secara otomatis mematikan suaranya untuk menjaga konsentrasi Anda. Serta perubahan lainnya itu instrumennya sekarang modelnya berubah sedikit tapi tidak signifikan, secara umum masih terlihat serupa instrumennya, dan MID-nya juga tetap sama seperti sebelumnya. Setir juga mirip, pengaturan hanya audio di sebelah kiri. Sekarang kita lihat di bagian belakangnya. Oh iya, hampir terlupa. Ada satu hal dari Avanza yang selalu saya suka, dia menyediakan slot untuk kartu di sini. Dan ini memang bukan ATM, tidak akan keluar uang dari sini. Ini juga bukan untuk men-start mobil atau apapun. Ini hanya untuk menyimpan kartu, tapi ini sangat berguna karena ini bisa digunakan untuk e-toll card. Sekarang kita sangat tergantung ke e-toll card dan mobil ini menyediakan tempat untuk menyimpannya secara aman, ergonomis, dan mudah. Sama seperti sebelumnya, akomodasinya tidak berubah. Saya tingginya 177 cm, ini adalah posisi mengemudi saya. Masih lumayan lega, walaupun di belakang itu tidak lagi layak untuk orang dewasa kalau saya mundurkan kursinya seperti itu. Kalau saya majukan seperti ini, oke, saya ada space masih sekitar 4 cm untuk legroomnya. Headroomnya sih tidak masalah. Dan ketika posisi maju seperti ini di belakang, ya pas-pasan lah untuk saya. Jadi ini bukan untuk perjalanan jauh untuk orang dewasa di belakang, sama seperti Avanza sebelumnya. Nah, untuk Veloz sama seperti sebelumnya juga sudah ada entertainment screen untuk penumpang belakang, sehingga ini akan menyenangkan anak Anda karena bukan bos yang duduk di belakang. Kalau Avanza biasanya memang anaknya itu akan anak Anda akan senang melihat hiburan di sini. Untuk lampu dia masih kuning, belum LED. Kemudian untuk double blowernya tidak yang berubah. Yang berubah satu di bagian paling belakang, ada USB slot sekarang, sehingga Anda akan lebih mudah untuk mengecharge gadget Anda. Walaupun hanya satu di belakang, tapi minimal itu cukup berfungsi bagi Anda yang ingin mengisi ulang baterai Anda. Namun sayangnya di bagian tengah ini masih 12 volt. Jadi Anda harus menggunakan konverter kalau ingin keluarannya USB port. Kenapa tidak USB port saja di sini? Karena itu di zaman sekarang USB port itu jauh lebih fungsional daripada slot 12 volt. Mungkin saja ini tetap diadakan karena kalau Anda ingin bepergian jauh ke luar kota menggunakan car refrigerator atau lemari es untuk mobil, itu masih menggunakan slot 12 volt. Tapi perubahan yang di belakang itu cukup menyenangkan, ada USB port sekarang untuk penumpang belakang. Lainnya sama persis. Ada satu lagi perubahan, sekarang antena radionya berbentuk shark fin. Sekarang bagaimana harganya? Well, pada saat kami syuting, kami tidak tahu harganya karena belum diluncurkan secara resmi, tapi Anda bisa lihat harganya di kolom deskripsi di bawah. Itu adalah harga resminya pada saat launching. Namun, pada saat kami syuting, kami dibisiki bahwa kemungkinan besar harganya tidak berubah banyak atau bahkan ada kemungkinan sama persis dibandingkan sebelumnya. Artinya, kalau itu yang terjadi, Toyota dengan perubahan yang sangat positif untuk Avanza ini memberikan value yang lebih baik untuk mobilnya. Oke, kami tidak menutup mata banyak yang tidak suka dengan mobil ini. Oke, bagi Anda yang menginginkan fun to drive, menginginkan kenyamanan seperti MPV medium atau akomodasi yang lebih lega, banyak pilihan untuk Anda di pasar. Tapi kenyataannya mobil ini tetap terlaris di pasaran. Jadi Toyota membuat mobil ini memang untuk para pecinta fanatik Avanza. Sekarang Anda semua yang memang menginginkan Avanza bisa mendapatkan paket yang lebih cantik, fitur yang lebih baik, dengan harga yang
tidak berbeda jauh, yang artinya value for money-nya meningkat dibandingkan sebelumnya. Begitulah hasil first impression review kami akan Toyota All New, lagi-lagi bukan All New, akan Toyota New Avanza 2019 ini. Pada saat mobil ini nanti unit testnya sudah ada, kami akan coba sendiri apakah rasanya sama persis atau ada improvement dibandingkan sebelumnya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel kami. Serta untuk info yang lebih lengkap mengenai New Avanza ini, Anda bisa lihat di website kami di www.autodriver.com. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review selanjutnya.